Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman dari kelas B jurusan Manajemen Informatika semester 5. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial video tentang perintah command line pada Linux Ubuntu. Untuk masuk dalam area kerja command line, dapat mengklik application, kemudian aksesoris, kemudian pilih terminal. Dan secara otomatis tampilan jendela command line akan muncul pada jendela monitor. Nah, perintah yang pertama yang saya ingin masukkan adalah pwd. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan di direktori mana kita sedang berada. Nah, ini adalah direktori yang sedang aktif atau direktori yang sedang saya gunakan. Perintah selanjutnya adalah mkdir. Perintah ini berfungsi untuk membuat folder baru. Di sini saya akan membuat sebuah folder baru yaitu dengan nama mkdir tugas 3. Nah, maka folder tersebut sudah ada dalam folder laptop atau dalam area kerja folder Rahman. Nah, untuk membuktikannya apakah folder tersebut sudah ada, dapat memasukkan perintah ls, kemudian enter. Nah, ini adalah nama folder yang saya buat tadi. Perintah selanjutnya adalah cd. Nah, cd ini berfungsi untuk berpindah ke direktori lain. Nah, di sini saya akan pindah ke direktori yang telah saya buat tadi, yaitu direktori tugas 3. Ketikkan perintah cd, kemudian ketikkan nama folder yang sudah ada, lalu enter. Nah, dan sekarang kita sudah berada di dalam folder tugas 3. Dan di dalam folder tugas 3 ini saya akan membuat sebuah file dengan cara memasukkan perintah touch. Touch ini digunakan untuk membuat sebuah file baru. Di sini saya akan membuat sebuah file yaitu file 3.txt, kemudian enter. Dan untuk mengeceknya atau membuktikannya apakah file tersebut sudah ada di dalam folder tugas 3, dapat memasukkan perintah ls. Nah, ini adalah nama file yang sudah saya buat tadi atau baru saya buat. Nah, karena file tersebut masih dalam keadaan kosong atau blank, saya akan mengetikkan sebuah teks atau kalimat ke dalam file tersebut dengan cara memasukkan perintah echo. Perintah ini digunakan untuk membuat sebuah kalimat atau pesan ke dalam sebuah file. Di sini saya akan mengetikkan sebuah teks untuk dimasukkan ke dalam file 3.txt. Saya sedang belajar. Kemudian ketikkan nama filenya atau file tujuan. Nah, untuk mengeceknya apakah file tersebut sudah ada isinya atau tidak. Nah, perintahnya itu more. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan isi sebuah file yang sudah diisi. Kemudian ketikkan nama filenya, lalu enter. Nah, ini adalah isi dari file 3.txt yang saya ketikkan tadi. Perintah selanjutnya adalah mf. Mf ini berfungsi untuk mengkat atau merenyam sebuah file. Nah, di sini saya akan mengubah nama file 3 menjadi file 4. Itu
file 3.txt. Saya ubah namanya menjadi file 4.txt, lalu enter. Dan untuk membuktikan apakah file tersebut sudah berubah namanya atau tidak, dapat dilakukan dengan cara memasukkan perintah ls. Nah, ini adalah nama perubahan dari file 3 menjadi file 4. Perintah selanjutnya adalah cp copy. Sebelum saya mengcopy file 4 tersebut ke dalam direktori lain, di sini saya akan membuat sebuah direktori baru agar dapat mengcopy file tersebut ke direktori lain, yaitu mkdir tugas 4, lalu enter. Nah, di sini saya akan mengcopy file 4 tersebut ke dalam folder tugas 4. Kemudian folder tujuan atau folder yang ingin dimasukkan filenya tugas 4. Nah, ini adalah membuktikan bahwa file tersebut sudah tercopy ke dalam folder tugas 4. Nah, untuk membuktikannya apakah file tersebut sudah tercopy, kita harus menuju ke folder tugas 4 untuk membuktikan apakah file tersebut sudah ada dalam folder tugas 4, yaitu perintah cd kemudian nama foldernya, lalu enter, kemudian perintah ls. Nah, ini adalah file yang sudah saya copy tadi. Perintah selanjutnya adalah rm. Nah, rm ini berfungsi untuk menghapus file yang telah dibuat. Misalnya saya akan hapus file 4 di dalam, misalnya saya akan menghapus file 4 yang berada di dalam direktori tugas 4. Lalu enter. Dan file 4 tersebut sudah terhapus di dalam folder tugas 4. Dan untuk membuktikannya apakah file tersebut sudah terhapus atau belum, kita dapat menggunakan perintah ls. Nah, secara otomatis file 4 tersebut sudah tidak ada di dalam folder tugas 4 tersebut. Nah, perintah selanjutnya adalah rmdir. Rmdir ini berfungsi untuk menghapus folder, Nah, untuk menghapus folder tersebut, di sini saya akan kembali kepada direktori awal dengan memasukkan perintah cd kemudian enter 2 kali. Nah, di sini saya akan pindah ke direktori 3 untuk menghapus folder yang berada di dalam folder tersebut. Lalu enter. Dan di sini saya akan mengambilkan isi dari folder tugas 3 tersebut dengan memasukkan perintah ls. Nah, di sini saya akan menghapus folder tugas 4 dengan memasukkan perintah rmdir. Rmdir ini berfungsi untuk menghapus folder. Di sini saya akan menghapus folder tugas 4 dengan cara memasukkan perintah rmdir, kemudian ketikkan nama foldernya, lalu enter. Nah, folder tersebut sudah terhapus. Dan untuk membuktikannya, masukkan perintah ls. Nah, folder tugas 4 tersebut yang berada di dalam folder tugas 3 sudah terhapus atau sudah dibuang. Hanya tersisa file 4.txt. Perintah selanjutnya adalah clear. Perintah ini berfungsi untuk menghapus area kerja pada command line pada Linux Ubuntu. Nah, cukup sekian penjelasan mengenai command line dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan karena kami adalah manusia biasa yang terluput dari kesalahan. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.